Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kudus dan sucikan kami, serta buka akal dan kepikiran untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudaraku, ibu bapa yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pagi hari ini akan bertolak daripada kesaksian Cut Fitri Handayani, seorang perempuan muslim yang memilih untuk mengikut Yesus. Namun keputusannya untuk mengikut Yesus menuai peristiwa-peristiwa pahit. Ibu dan saudara-saudaranya membenci dia. Dia difitnah, dia dijemput paksa untuk kembali ke rumah ibunya. Bahkan anak-anaknya pun dirampas dari tangannya. Dan dalam penderitaan ini, ketika dia diajak untuk kembali menjadi seorang muslim, tetapi dengan suatu keyakinan dia menyampaikan bahwa dia tidak akan lagi kembali ke situ. Sekalipun dia dibunuh, keyakinannya sudah kepada Kristus. Luar biasa. Ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita ikuti cuplikan video klarifikasi daripada Cut Fitri Handayani. Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya yang di Aceh atau di seluruh dunia. Saya ini yang bernama Cut Fitri Handayani, yang dinyatakan, yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar, dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Jadi apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Bangsa, saya mohon, sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya, Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya kepada Tuhan. Saya memang dimimpikan, dan inilah jalan saya, Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf, Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri, Mah. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga Mama buka pintu hati Mama ya. Dan jangan pernah, Fitri tidak tahu bilang apa lagi, Mah. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain, dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang mengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut jualan. Saya terima, bahkan karena kakak saya pun pintar masak, ya udahlah, biarlah kami join, bagi sama. Dan bagi Kak Lia, janganlah berfitnah seperti ini, Kak. Kakak yang minta tolong kemarin agar kakak bangun dari kehidupan kakak. Kakak sendiri yang minta, tapi janganlah kakak berfitnah orang, Kak. Tolong bukakan pintu hati kakak. Inilah udah jalan Kak.
Fit mohon, jangan pernah Kak. Fit ikhlas. Kakak bawa lari anak Fit kemarin. Fit ikhlas Kak. Kenapa kalian keluarga Fit sendiri merebut anak Fit Kak? Apa kalian senang Fit kayak gini? Menderita Fit tanpa anak. Sampai masuk SMS ini Fit disuruh kembali ke Islam. Kan Fit sudah jelaskan, mau Fit dibunuh pun Fit nggak akan kembali lagi ke situ. Karena keyakinan Fit di sini di Kristen Kak. Semua keluarga yang membelakan ayah anak-anak, padahal mereka tahu semua perbuatan pekerjaannya. Jangan kena uang, jangan kena uang ambil sama dia. Dan berikan makanan uang haram untuk anak Fit sekarang. Fit ikhlaskan, tapi Fit serahkan semua sama Tuhan supaya kami bisa berkumpul kembali. Iyalah Kak, di saat waktu itu mereka sakit-sakitan di sana, tapi di saat ku bawakan ke sini, setelah aku mengenal Yesus, tidak pernah sakit-sakitan. Seharusnya terbuka pintu hati kalian di situ, mau kami di sini sehat-sehat aja. Dan maaf semuanya, saya di sini tidak pernah diculik. Saya bahkan pergi sendiri dan tiap minggu saya mengikuti. Saya penasaran, saya mengikuti tiap minggu pergi ke gereja, apa yang mereka sembah, apa yang mereka ngapain mereka ke sana. Saya pergi sendiri, bahkan Pak Edi pun tidak tahu dia. Saya pergi saat kami video call, ditanyanya ngapain di sana. Saya mengatakan sama dia, aku pengen tahu apa yang kalian sembah. Saya pergi, siapapun yang ajak, siapapun mau pergi ke gereja, saya pun minta mau kemana. Saya tanya mau kemana tiap minggu. Kok orang berpakaian dah rapi-rapi. Saya tanya kemana kalian, mau kemana. Dia bilang mau ke gereja. Saya ikutlah. Saya mau lihat. Disitulah saya mengikuti dan melihat rumah Tuhan. Dan saya lihat tidak ada mereka sembah patung yang selama ini yang saya kirakan patung yang disembah. Jadi saya mohon keluarga Aceh, bangsa Aceh, orang tua saya juga, keluarga saya, keluarga besar Fitri, maafkan Fitri. Inilah udah jalan Fitri, tolong ikhlaskan, ikhlaskan Fitri. Ini memang udah jalan Fitri, udah pilihan Fitri tanpa paksaan. Jadi saya mohon kepada bangsa Aceh, jangan percaya apa yang diviralkan oleh keluarga saya. Inilah saya yang sebenarnya, yang sudah menyatakan semua isi hati saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Dan pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan buat saudara yang oleh karena memilih untuk mengikut Yesus, engkau difitnah, engkau diejek, engkau bahkan dianiaya. Dan khususnya juga untuk Ibu Cut Fitri Handayani, izinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan terambil di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35. Jangan lepaskan kepercayaanmu, karena ada upah yang besar. Dan bukan hanya upah yang besar, hal yang paling fundamental itulah keselamatan. Karena itulah yang paling penting. Karena Yesus Kristus bukan hanya nabi, Yesus Kristus
bukan hanya rasul, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah sebabnya firman Allah di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di atas bumi. Makanya tidak ada nama lain yang diberikan oleh Bapa di sorga sehingga seseorang dapat memperoleh keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, untuk sampai kepada Bapa, untuk sampai kepada sorga, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, saudaraku, karena Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Ibrani 13 ayat 5b. Firman Tuhan berkata demikian, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan ibu bapak, saudara-saudara yang oleh karena memilih mengikut Yesus, engkau mengalami peristiwa-peristiwa pahit di dalam hidupmu. Percaya, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tuhan Yesus menjaga engkau. Tuhan Yesus bahkan akan berperang ganti engkau untuk memberikan kemenangan. Dan firman Allah Keluaran 14 ayat 14, engkau hanya akan diam saja. Yang ketiga, Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13b dan c. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika ada pencobaan, maka di sana Tuhan menyiapkan jalan keluar. Dan saya percaya persoalan yang dialami oleh Cut Fitri Handayani, engkau akan melihat jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan bagimu, sehingga engkau dapat menanggung segala sesuatu, hal-hal pahit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Jadi sekali lagi percayalah bahwa Tuhan pasti berikan Anda jalan keluar. Dan yang keempat, jangan pernah membenci orang-orang yang membenci engkau. Kasihilah mereka dan doakan mereka supaya mereka juga boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus, sehingga di dunia ini boleh bersama-sama dengan keluarga, di sorga juga boleh bersama-sama dengan keluarga. Haleluya. Semoga kebenaran firman Tuhan ini akan dapat menjadi berkat buat Ibu Cut Fitri Handayani dan buat kita semua yang mendengarkan renungan saat teduh ini. Doa saya, Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan buat Ibu Cut Fitri dan kita semua yang ada. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong kami ya Bapa untuk
mampu dan sanggup menghadapi hal-hal pahit di dalam kehidupan kami, dan khususnya untuk Ibu Cut Fitri Handayani bersama dengan keluarga-keluarga Kristen yang memilih untuk mengikut Engkau. Mereka mengalami hal-hal pahit. Kami berdoa Tuhan gantikan dengan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara penghiburan daripada Tuhan, sehingga mereka juga boleh terhiburkan oleh karena Tuhan menyertai dan membela mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi dalam renungan saat teduh pada kesempatan-kesempatan yang lain. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.